Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriani dengan NIM S1S12107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintak-sintak yang ada di dalam modul 1 Praktikum Kecerdasan Buatan. Mengenai MATLAB. Di sini sintaknya langsung bab 2, yaitu memulai dengan MATLAB. Di sini kita coba dulu X variabelnya. X variabelnya. Di sini langsung ketika kita tulis X sama dengan 6, habis itu kita menggunakan titik koma. Dan misalnya kita tulis saja X sama dengan, misalkan angka 6 ini kita ganti menjadi angka 12 tanpa titik koma. Nah, dia itu langsung keluarkan juga, dan nilai X yang tadi itu akan ditimpa jadi 12, bukan 6 lagi. Jadi kita tes lagi, misalkan X sama dengan 6, lalu Y-nya itu sama dengan 7. Nah, di sini langsung dia keluarkan juga. Setelah itu Z sama dengan X dikali Y. Ini kan karena tidak menggunakan titik koma, dia langsung keluarkan juga hasilnya. Oke, lanjut. Ini juga ada bantuan MATLAB. Di sini untuk melihat kata perintah itu kita bisa menggunakan kata help. Kita coba. Code 45. Maaf, ini sedikit loading. Nah, ini. Nah, di sini langsung ada untuk mengetahui mendapatkan pemberitahuan mengenai code 45. Nah, selanjutnya di sini ada variabel. Ada variabel Nesya dan Nesya. Tapi N sama E-nya itu huruf besar. Jadi di sini kita tulis saja. Sebelumnya kita hapus dulu biar nggak terlalu panjang. Nah, sini misalnya kita tulis Nesya. Nesya sama dengan 8 dikali 100. Nah, ini langsung tersimpan. Di sini juga dia langsung tersimpan Nesya-nya. Terus kita tulis lagi Nesya sama dengan Nesya dibagi 5. Nah, ini otomatis juga dia tersimpan. Selanjutnya nih, pada contoh di atas, variabel Nesya dan Nesya itu dipandang sebagai variabel yang berbeda. Variabel Nesya itu tidak sama dengan Nesya. Tidak sama pula dengan variabel Nesya-nya. Ini berarti bahwa huruf besar dengan huruf kecil itu dibedakan. Selanjutnya di sini juga ada operator rasa aritmetika antara lain. Ini ada tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Kita coba lagi contoh lainnya. Sama dengan 10. Nah, ini sesuai dengan di modul. Kita coba lagi satu contoh, misalkan A pangkat 2. Nah, hasilnya itu akan 100. Selanjutnya di sini juga ada nih
operasi pada angka-angka tersebut. Untuk bentuk yang lebih jelas operasi itu kita bisa tulis juga dengan misalkan 1 ditambah 2 dikali 4 terus dibagi 3 sama dengan 1 ditambah 8 dibagi 3. Sorry, sini ada kesalahan. Jadi, dalam mengeksekusi sebuah operasi matematika MATLAB itu kita harus mengikuti aturan yang sebagai berikut. Yang pertama itu MATLAB memprioritaskan operasi yang berada di dalam kurung. Yang kedua, operasi yang melibatkan operasi yang melibatkan operator kali dan bagi. Yang ketiga, operasi matematika itu yang melibatkan operator tambah dan kurang. Kita lanjut di cara membuat variabel. Nah, di sini nih, seperti yang dibilang tadi, bahwa MATLAB itu dia itu bersifat sangat sensitif. Artinya antara huruf besar dan huruf kecil itu sangat diperhitungkan. Di sini variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya, nih, kita langsung praktekkan saja. Misalkan 2 ABC Baik, kita lanjut di format penulisan angka. Nah, di sini di dalam MATLAB dikenal beberapa format penulisan angka yang kelak akan sangat berguna. Format penulisnya itu dapat diatur melalui dashboard MATLAB. Ini langsung saja. Nah, ini perintah kita langsung saja, misalkan format sort EP1. Nah, ini dia cocok seperti yang di modul 3,414 di sini. Terus kita lanjut lagi, misalkan format long EP1. Nah, hasilnya itu akan 3,141 dan seterusnya. Selanjutnya kita coba lagi, misalkan format sort Nah, hasilnya itu akan 3,14. Nih, buku cocok di modul ya. Selanjutnya kita coba lagi misalkan format rasional. Nah, hasilnya itu akan ini hasilnya agak berbeda dengan modul. Baik, kita lanjut ke contoh terakhir, misalkan format bank EP1. Nah, hasilnya itu akan 3,14 sesuai dengan modul ya. Nah, di sini juga ada beberapa perintah MATLAB untuk membulatkan angka. Di sini ada perintah cell, floor, fix, dan row. Di sini juga ada perintah tambahan yang berguna untuk pemrograman. Ada CLC, close all, clear, cd, pwd, dir, mcdir, delete, was, what, dan log4. Selanjutnya di sini juga kita akan menampilkan atau menyembunyikan output. Oke, kita langsung aja praktekkan. Misalkan X sama dengan 2 dikali 1, terusnya itu sama dengan 3 dikali X. Hasilnya 6,30. Selanjutnya Z itu sama dengan X dikali Y. Nah,
hasilnya itu 13,23 sesuai. Nah, sini kita harus tahu contoh di atas itu bahwa harga variabel X tidak ditampilkan, sedangkan Y dan Z itu ditampilkan. Tentunya kita dapat memahami karena setelah variabel X diikuti tanda titik koma, sedangkan Y dan Z itu tidak diikuti dengan titik koma. Baik, di sini juga ada fungsi trigonometri. Beberapa fungsi trigonometri yang kita kenal adalah di dalam matematika. Fungsi-fungsi tersebut masuk ke dalam fungsi bawaan MATLAB. Fungsi-fungsi trigonometri tersebut antara lain ada sin, cos, tan, sin, cos, tan, asin, acos, atan, asin, acos, dan atan. Yang penting untuk diingat bahwa argumen untuk fungsi trigonometri ini adalah mode radian. Contohnya langsung kita praktekkan saja. Misalkan sin kekurung ini dibagi dengan 3. Nah, hasilnya akan 0,87. Selanjutnya kita tengahkan misalkan asin buka kurung misalkan 0,88. Nah, hasilnya akan 1,08. Selanjutnya di sini juga ada sin H kekurung bisa ini dibagi dengan 3. Nah, hasilnya akan 1,25. Ini dari sini juga ada asin NH kekurung misal sini 1,22. Nah, hasilnya akan 1,03. Ya. Selanjutnya di sini juga ada fungsi dasar MATLAB. Di samping fungsi trigonometri, fungsi-fungsi dasar juga penting. Ini ada beberapa fungsi dasar tersebut, antaranya itu ada ABS, SQRT, XP, log, terus log 10 sama log pangkat 2. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat tabel di bawah sini. Nah, di sini dimana ABS itu untuk menyatakan harga mutlak, misalkan seperti X, sedangkan SQRT itu menyatakan akar pangkat 2, misalkan seperti ini. Sedangkan XP-nya itu menyatakan harga eksponensialnya, misalnya seperti ini. Dan log-nya itu menyatakan harga ln-nya, misalkan ini. Dan log 10 itu menyatakan harga logaritma baris 10, misalkan ini. Dan log 2 itu menyatakan harga logaritma baris 2. Kita langsung praktekkan saja, misal ini contoh. Ini kita hapus lagi. Di sini misalkan Z sama dengan 3 ditambah 4i. Nah, di sini. Misalkan di sini ABS kekurung Z. Nah, hasilnya akan 5,00. Terus di sini juga ada perintah SQRT dalam kurung A. Nah, hasilnya itu 10,00 nih ya. Soalnya di sini juga kita praktekkan lagi yang tentang log kurung Nah, hasilnya 4,61 ini ya. Selanjutnya di sini juga ada perintah log 10. Misalnya log 10 A. Hasilnya itu 2,00. Ini ya. Udah sedikit berbeda. Selanjutnya di sini juga ada konstanta khusus MATLAB. Di pasal terlebih dahulu kita sudah menyinggung beberapa konstanta khusus yang dimana sebaiknya dihindari untuk didefinisikan kembali sebagai konstanta. Beberapa konstanta khusus tersebut antara lain di sini
ada konstanta dengan keterangan PI itu 3,14159,265. Sedangkan I itu adalah unit imajiner, J-nya itu sama dengan I, IPS-nya itu ketelitian relatif floating point. Sedangkan rel mi itu bilangan floating point yang terkecil, sedangkan rel max bilangan floating point yang terbesar, sedangkan INF bilangan tak terhingga. Dan yang terakhir itu ada NaN, itu not a number. Baik, kita lanjut di bab 3 matriks. Di sini ada macam-macam matriks dan operasi elementer. Di sini banyak sekali macam-macam matriks, tapi di sini misalkan saya ingin membuat matriks yang satu baris, misalkan A sama dengan misalkan 1, 2, 3. Nah, ini akan satu baris. Tapi kalau misalnya saya ingin membuat matriks yang 3 baris dan 3 kolom, misalkan A sama dengan misalkan 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, terus 7, 8, 9. Nah, ini hasilnya akan 3 kolom dan 3 baris. Selanjutnya di sini juga ada. Nah, ini MATLAB memiliki banyak fungsi untuk men-create matriks. Misalkan saja kita fungsi Pascal ya, misalnya Pascal buka kurung 4. Nah, ini hasilnya akan 4 baris dan 4 kolom. Dan misalnya lagi kita misalnya magic di sini misalkan saya ingin membuat 3 baris saja. Nah, ini dia minta dihapus ya, 4 baris dan 4 kolom. Dan misalnya lagi kita coba magic misalkan 2, 3. Nah, ini akan jadi 3 baris dan 3 kolom. Selanjutnya di sini juga ada untuk membuat matriks yang mana elemen-elemennya elemen-elemen bilangan random dan rana 0 kali 1 dapat dibuat dengan fungsi ren baris kolom. Sedangkan apabila kita menginginkan, nah misalkan kita coba, sebelumnya kita hapus lagi, misalkan ren misalkan 3,4. Nah, ini jadi 3 baris dan 4 kolom. Selanjutnya misalkan lagi ren, misalkan saya ingin membuat 2 baris saja. Nah, 2 baris dan 3 kolom. Nah, dia akan menjadi 2 baris dan 3 kolom. Selanjutnya di sini juga ada 10 kali ren, misalkan 10 kali ren random ke kurung misalnya 3,4. Nah, ini sesuai ya, 3 baris dan 4 kolom. Selanjutnya di sini juga ada lokasi ron terus 10 dikali ran terus 3,4. Ini terus di sini juga ada sale, kasih sale buka kurung sale terus 10 dikali ren buka kurung lagi. Misalkan saya ingin di sini 4,5 saja. Nah, ini kolom 5.
Misalkan lagi kita ikuti di modul saya sale. Nah 10 dikali rent 3,4. Ini sesuai 3 baris dan 4 kolom. Dan di sini vektor kolom adalah bentuk matriks dengan order n kali 1. Vektor baris merupakan bentuk matriks order 1 kali n, sedangkan skalarnya adalah matriks order 1 kali 1 pernyataan. Baik, kita lanjut di penambahan dan pengurangan. Sebelum itu kita clear lagi. Nah ini, operasi penambahan dan pengurangan dua buah matriks atau lebih dapat dilakukan apabila matriks pesertanya adalah seorder. Misalkan lagi ini, misalkan X sama dengan Pascal maksud saya 4, terus Y sama dengan magic 4. Nah ini yang magicnya. Terus Z1 sama dengan X dikali Y. Oh maaf, ditambah Y. Nah ini hasilnya 17, selanjutnya di sini juga ada Z2 sama dengan, di sini ada pengurangan maksud saya, misalnya X dikurang Y. Nah ini hasilnya akan kurang. Selanjutnya di sini juga ada ini, apabila matriks pesertanya tidak seorder maka akan terjadi pesan kesalahan seperti ini. Oke, waktu ini. Selanjutnya perkalian vektor, misalkan kita memiliki dua buah vektor. Kita coba ini lagi. Ini kita misalkan dulu perkalian Z2 sama dengan X dikali Y. Nah ini dikali. Selanjutnya di sini juga ada ini ya. Misalkan U sama dengan 1,23 nanti koma. Terus V-nya sama dengan terus 2 ini ya 4. Terus U dikali V. Nah ini hasilnya 20 ya, sama seperti di modul. Selanjutnya di sini ada V dikali U. Nah ini ada 2 baris dan 3 kolom. Di sini juga ada transpose matriks. Transpose matriks itu berarti menukarkan elemen-elemen matriks yang berada pada baris I ke kolom J, atau dapat dinyatakan dalam notasi seperti ini. Dan MATLAB itu hanya membutuhkan tanda apostrof untuk melakukan transposnya. Misalkan lagi, sebelum itu kita hapus lagi. Misalnya di sini Z sama dengan V dikali U. Nah ini hasilnya cocok ya dan di modul. Selanjutnya di sini kita bagi lagi Z. Nah ini 234 ini dikalikan ya. Nah di sini juga apabila vektor atau matriks yang kita miliki adalah kompleks, artinya bahwa elemen-elemennya itu merupakan bilangan kompleks. Hal ini karena penambahan apostrof saja berarti kita melakukan transpose.
konjugat kompleks matriks atau vektor tersebut. Sedangkan kalau kita hanya ingin melakukan transpose saja, maka perlu digunakan tanda titik diikuti dengan tanda apostrofnya. Misalkan ini, misalkan A sama dengan I ditambah 1, terus ini dikurang 2, terus I-nya itu ditambah 2 dan 3 dan 3 misal dikurang 5 2 3i ditambah 1,3 A sama dengan di sini kita langsung saja coba misalkan A ini hasilnya itu ini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sampai 9 ya. Kita hapus dulu. Selanjutnya di sini juga ada tanda A titik ini. Ini 1, 2. Nah, ini juga selanjutnya di sini ada perkalian matriks. Masalah matriks memang banyak digunakan dalam penyelesaian kasus matematika. Persamaan linier simultan merupakan salah satu masalah yang dapat dipecahkan dengan matriks. Perkalian matriks sendiri membutuhkan syarat, yakni jumlah kolom matriks ini harus sama dengan jumlah baris. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3 ini ya, terus 2, 3, 4, terus 3, 4, 5. Nah, kita balas. Nah, ini akan sesuai 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Selanjutnya di sini juga misalkan B-nya itu sama dengan 3, 2, 1, terus 4, 3, 2, terus ada 6, 5, 4. Oke. Ini hasilnya 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Sesuai ada di modul. Selanjutnya di sini juga ada perkalian, misalkan A dikali dengan B. Di sini A dikali dengan B. Nah, hasilnya akan 29, 23, 19, 40. Cocok ya dengan modul. Selanjutnya di sini cukup misalkan juga B dikali dengan A. Misalkan 10, 16, 22. Cocok juga dengan modul. Yang ke-10 ini adalah matriks identitas. Matriks identitas disebut pula matriks satuan, sebagaimana operasi perkalian memiliki angka satuan. Sedemikian hingga A kali 1 sama dengan A. Operasi penambahan dan pengurangan memiliki angka identitas 0, hingga A-nya itu sama dengan 0 sama dengan A, atau A dikurang 0 sama dengan A. Matriks juga memiliki identitas matriks yang biasa disimbolkan dengan 1.
biasa disimbolkan dengan I, sehingga AI sama dengan IA sama dengan A. Dalam MATLAB, untuk membuat matriks identitas cukup kita menggunakan ini. Kita praktekkan lagi. A sama dengan 1, 2, 3, terus 2, 3, 4, terus 3, 4, 5. Sini akan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya. Ini 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Selanjutnya misalnya kita coba lagi, misalkan I sama dengan EY kekurung 3. Hasilnya akan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ingin misalnya I sama dengan, ya misalkan di sini saya ingin merubahkan menjadi angka 5. Nah, dia otomatis akan ini 5. Selanjutnya di sini juga ada A dikali dengan I. Oh, error ya. Seharusnya sebelum kita hapus dulu kan. Baik, kita lanjut di matrik khusus. MATLAB memiliki matrik khusus yang dimana dua diantaranya sudah disebutkan di atas, yaitu RAN MN dan EY-nya itu M sama N. Di samping kedua matrik tersebut, ada lagi matriks khusus lainnya, yaitu ONES. Mari kita coba, misalkan ANE sama dengan ada kesalahan, maaf. Misalkan ini ya, zeros buka kurung 3,4. Nah, ini angkanya menjadi 0. Tapi kalau misalnya ingin misalkan zeros lagi, misalkan di sini saya ingin 5 sama 6. Ini akan jadi 6 baris 6 kolom. Selanjutnya di sini juga ada random buka kurung 3,4. Nah, ini cocok ya dengan di modul. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.